Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Raja Kuno Terkuat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Setelah kejadian yang tidak mengenakan seperti sebelumnya, Wusyu pun meminta para pasukan untuk membawa kakek Wentian pergi dari tempat itu. Para penjaga pun langsung menurutinya dan mengangkat tubuh kakek Wentian. Dan setelah itu, Wusyu malah memerintahkan pasukan yang lain untuk menangkap beberapa orang dari keluarga Qin. Mendengar itu, kakek Wentian pun kesal dan berkata kepada Wusyu, "Kau tidak menjaga janjimu, dasar sialan." Wusyu yang mendengar itu pun tersenyum sambil berkata, "Aku akan mengampuni keluarga Qin seperti janjiku, tapi anggota generasi muda yang kusebutkan tadi tetap harus ikut denganku." Mendengar itu, kepala keluarga Qin pun langsung bersiap bertarung dengan berkata, "Qin He, Qin Ye, dengarkan perintahku. Kawallah Qin Yao dan Wentian semua pergi dari tempat ini. Dan yang tersisa di sini, ayo bunuh mereka semua." Perang pun langsung dimulai. Keluarga Qin pun saat itu langsung maju untuk menghadapi gempuran dari kekaisaran. Dua aura besar pun saling bertemu, menciptakan perang abadi di tempat itu. Orang-orang yang tersisa pun membawa Wentian dengan Qin Yao pergi dari tempat itu. Namun Wentian di sini sebenarnya nggak mau pergi dari sana. Tiba-tiba terjadilah ledakan api yang sangat besar di tempat itu yang membuat Wentian pun sampai menoleh ke belakang. Wentian pun saat itu khawatir banget sama sang ayah. Tapi sayangnya ada tetua yang menghentikannya dan mengajak Qin Yao dan Wentian pergi dari tempat itu. Dirinya berkata agar tidak menyia-nyiakan pengorbanan dari kepala keluarga. Wentian pun saat itu menangis dan berkata di dalam hatinya, "Setelah ini, sebagai seseorang dari Jianghu, aku hanya boleh menumpahkan darah, bukan air mata seperti ini." Bahkan saat itu, para pengawal yang menjaga Wentian pun langsung ditembakkan panah oleh prajurit kekaisaran. Mereka pun saat itu langsung berlumuran darah. Orang-orang yang melakukan itu adalah Yelang dengan pasukannya. Yelang pun saat itu berkata, "Kau mau lari kemana? Jangan kemana-mana. Karena tahun depan di tanggal ini akan diperingati sebagai hari pemusnahan keluarga Qin. Dan untuk kakek dan ayahmu Wentian, mereka akan diingat sebagai pengkhianat negara yang dieksekusi di ibu kota kerajaan dan akan dilihat oleh jutaan orang." Yelang pun saat itu mengajak semua pasukannya untuk segera membunuh Wentian. Dan saat itu pertempuran pun langsung terjadi. Bahkan Wentian pun saat itu juga ikut bertempur. Wentian pun kemudian mengambil sebuah tombak dari prajurit kekaisaran itu. Namun di sisi lain, Wentian masih melihat Yelang yang membantai semua keluarganya. Wentian pun berkata, "Yelang, akan kukirim dirimu ke neraka. Inilah akibat karena telah meremehkanku." Di sisi lain, terlihatlah Yelang yang masih memadatkan auranya dan bertempur dengan beberapa pasukan dari kubu Wentian. Wentian pun saat itu melancarkan serangan tombak tepat ke arah Yelang. Tapi sayangnya, serangan tombak dari Wentian pun saat itu bisa dihentikan oleh Yelang. Wentian pun saat itu masih berusaha. Yelang yang melihat kegigihan dari Wentian pun berkata, "Sepertinya kau cepat-cepat mau mati. Kasihan sekali, kau tidak akan bisa menyaksikan kehancuran keluarga Qin dan melihatku menghancurkan semuanya." Bahkan dia saat itu mengatakan hal tidak-tidak dengan Qin Yao. Qin Yao yang mendengar itu pun langsung marah dan berkata, "Yelang, kau akan mati dengan sangat mengenaskan." Di sisi lain, Qin Yao saat itu juga terlihat sedang bertarung dengan pasukan kekaisaran dan sepertinya mulai sangat kewalahan. Namun karena bakatnya, Qin Yao masih bisa mengimbangi beberapa pasukan di tempat itu. Di sisi lain, Wentian ternyata juga mulai kewalahan menghadapi Yelang. Wentian berkata di dalam hati, "Yelang adalah kultivator di ranah puncak body refinement.
dengan menggabungkan efek penguat dari Star Soul serta teknik serangan yang dia lancarkan. Dia bisa mengeluarkan tenaga luar biasa yang setara sama 100 banteng. Ini cukup sulit untukku. Di sisi lain, terlihatlah Yelang yang berkata kepada Wentian, "Wentian, apa kau pikir kau akan beruntung seperti sebelumnya? Aku tidak akan menahan diriku kali ini." Dan saat itu, Yelang pun kembali memadatkan kekuatan yang sangat luar biasa, sampai kekuatan itu pun menghancurkan tombak dari Wentian. Wentian yang melihat serangan itu pun berkata di dalam hatinya, "Aku tahu sebuah metode rahasia dengan titik akupuntur untuk meningkatkan kemampuan dan tingkat kultivasi untuk sementara. Jika aku gunakan itu, aku bisa membunuh sialan ini." Dan di sini diketahui, akupuntur pada 9 titik bisa meningkatkan kemampuan tubuh serta meningkatkan kultivasi dengan sangat cepat. Metode ini memang sangat kasar, bahkan efek sampingnya bisa menyebabkan kematian. Wentian pun langsung melakukan hal itu dan memaksa tubuhnya untuk bekerja lebih keras. Wentian berkata di dalam hati, "Meskipun aku mati, aku tetap harus membunuhnya." Wentian pun saat itu langsung menusukkan 9 titik di dalam tubuhnya. Wentian pun saat itu langsung melepaskan aura yang sangat luar biasa di tempat itu. Aura dari Wentian pun langsung meluap-luap keluar, yang membuat gelombang udara di sekitar pun langsung berubah. Yelang yang melihat itu pun tersenyum dan berkata, "Tapi kali ini tidak ada kesempatan untukmu. Terimalah ini, Claw of the Heavenly War." Tiba-tiba, serangan dari surga serigala pun langsung menghantam Wentian. Itu berada di tingkat surga ketiga. Melihat itu, Wentian pun langsung fokus untuk menghancurkan serangan dari Yelang. Dia pun memadatkan semua kekuatan tepat di telapak tangannya dan kemudian melepaskan semua kekuatan besar itu sambil berkata, "Draconic Roar of the Nine Heaven." Tiba-tiba, muncullah naga berwarna keemasan yang juga melesat ke arah serangan dari Yelang sebelumnya. Naga itu pun mulai menggila di tempat itu. Bahkan ketika benturan terjadi, terlihatlah serangan dari Wentian yang berhasil menembus serangan dari Yelang. Yelang yang melihat itu pun kena mental dan berkata, "Ini tidak mungkin. Bagaimana hal ini bisa terjadi?" Tiba-tiba, Yelang pun terpental sampai menyentuh sudut ruangan. Ini membuat tubuh Yelang pun langsung terjatuh. Di sisi lain, terlihatlah Wentian yang saat itu mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Wentian pun akhirnya berhasil mengalahkan Yelang, tapi dengan luka yang cukup buruk di dalam tubuhnya. Yelang pun kemudian berkata, "Qin Wentian, jika kau berani menyentuhku, kematian akan datang padamu." Wentian yang mendengar itu pun tidak peduli sama perkataan dari Yelang dan terus maju ke arah Yelang. Ini membuat Yelang pun saat itu ketakutan pada Wentian karena dia menyadari bahwa dirinya pasti akan dibunuh oleh Wentian. Dan benar aja, Wentian pun pada akhirnya sampai di depan Yelang dan memegang sebuah tombak sambil berkata, "Aku sudah berkata bahwa aku pasti akan membunuhmu. Jadi jangan katakan apapun untuk menyelamatkan hidupmu. Terima saja semua ini." Ketika Wentian saat itu berniat untuk membunuh Yelang, terlihatlah Pak Tua yang saat itu berkata kepada Wentian, "Qin Wentian, jika kau berani menghantamkan tombak itu, keluarga Qin milikmu pasti tidak akan bisa menghadapi kemarahan dari keluarga Ye milikku. Satu-satunya hal yang menunggumu adalah neraka jahanam." Namun pria tua itu saat itu tidak bisa melewati para penjaga karena ada banyak penjaga yang menahan pergerakannya. Namun Wentian tetap tidak memperdulikan hal itu. Wentian pun memasang wajah yang sangat menyeramkan sambil berkata, "Ingatlah ini, Yelang bukan satu-satunya keluarga Ye yang akan kubunuh. Kalian semua juga akan merasakan hal yang sama." Dan setelah itu, Wentian pun langsung membunuh Yelang di tempat itu. Setelah Wentian membunuh Yelang, Wentian pun berkata, "Datanglah dan bunuh aku jika kau mampu. Tapi jika aku tidak mati hari ini, aku akan menjadi mimpi terburuk bagi keluarga Ye kalian."
Tunggu saja, aku akan kembali. Di sisi lain, keluarga Ye yang melihat itu pun berkata kepada pasukan, bawakan aku kepala Wentian. Para pasukan pun langsung mematuhinya dan mengejar Wentian yang pergi sendirian. Di sisi lain, Wentian saat itu masih berlari. Wentian yang berlari itu pun berkata di dalam hatinya, "Kuharap perhatian keluarga Ye teralihkan dengan ini." Tiba-tiba terdengarlah suara yang berkata, "Adik junior, apakah kau mencoba mengulur waktu supaya keluarga Qin bisa melarikan diri? Kau memang sangat luar biasa." Wentian yang mendengar itu pun langsung bertanya siapa itu. Dan terlihatlah guru Mosang bersama dengan murid-murid yang ada di tempat itu. Salah seorang murid pun berkata, "Aku adalah kakak seperguruanmu." Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!